Sebenarnya harapan dari donasi ini tuh saya mau mengeluarkan virus gitu. Kalau corona aja bisa ada virus, saya juga mau menularkan virus kepada teman-teman saya sih sebenarnya. Langkah kaki gadis cilik yang menyusuri jalan tak jauh dari rumahnya di kawasan Rumah Susun Pondok Kopi, Jakarta Timur itu sejenak terhenti persis di depan rumah yang bagus, berpagar lengkap dengan halamannya yang cukup luas. Senyum pun mengembang dari bibir mungilnya. Binar bola mata indahnya seolah menembus jauh ke masa depan seraya bergumam, kalau besar nanti, aku ingin rumah seperti ini, berpagar, berhalaman luas dan di atas atapnya tidak ada lagi rumah orang lain. Usai membuat janji pada dirinya, Rani, begitu nama gadis kecil itu pun meneruskan langkahnya. Berbilang tahun kemudian, Rani kecil telah bermetamorfosa sebagai sosok wanita dengan strata kehidupan kaum the have, berbaur dengan kalangan para sosialita ibu kota. Ramadan lalu, kakinya kembali menapaki sebuah rusun. Meski bukan rusun tempatnya menghabiskan masa kecil hingga remaja, namun setidaknya suasana kehidupan di rusun sejenak membawa ibunda Amanda 14 tahun dan Sulaiman 9 tahun ini bernostalgia. Dari sudut kacamatanya, tampak binar kebahagiaan sekaligus haru saat menyaksikan anak-anak rusun usia sekolah dasar berlarian, berkerumun di antara rombongan Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad yang datang bersama sang istri tercinta, Hana Hasanah. Rani sendiri berada dalam rombongan tersebut. Tampak pula kehadiran Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik dalam sebuah agenda kolaborasi berbagi kepedulian. Saya dengan teman-teman sahabat Kartini juga Bahira berdonasi terus membagikan sembako, dan juga kami bertemu dengan Pak Fadel Muhammad yang beliau juga punya sama keinginan dan misi yang sama. Dalam keadaan ini, dalam keadaan wabah COVID ini, apa yang kita bisa bantu untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang terkena dampak atas COVID ini. Yang pertama buat saya saya merasakan bersyukur dengan kehidupan saya saat ini, melihat bagaimana saudara-saudara kita yang di sana prihatin, ikut juga merasakan bagaimana kesulitan mereka atas wabah ini. Jadi ya perasaannya ya sungguh ada rasa sedih juga, ada rasa bersyukur juga, ada rasa bahagia juga bisa bersama. Saya tuh dari Rumah Susun kan beranjaknya. Sayang aja tadi nggak ke tempat di daerah saya di mana saya kecil ya. Nanti saya akan ajak teman-teman wartawan untuk ke Rumah Susun yang dimana saya mengalami saat itu masih kecil. Sehingga saya tuh saat masih kecil tuh punya keinginan seandainya saya punya dikasih rezeki sama Allah, saya ingin membantu masyarakat kecil, sehingga doa itu seakan diijabah sama Allah, seakan dikabulkan sama Allah gitu. Jadi buat saya merasa saya berdosa seandainya saya sudah diberi kelebihan, saya tidak memberi atau membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Jadi memang, dan saya juga bisa seperti ini, saya sangat yakini bahwa apa yang kita tabur kepada makhluk-makhluk Allah itu akan kembali kepada kita sendiri, bukan ke orang lain gitu. Jadi harta yang sesungguhnya itulah harta yang kita tabur sebenarnya. Dendam saya beda. Dendam saya justru jika saya punya, saya harus membantu orang banyak. Saat itu saya bekerja, saya sendiri juga saya merasa Allah tuh baik banget sama saya. Kalau dibilang pakai logika tuh nggak masuk logika gitu. Saya bekerja langsung loncat. Saya umur 20-21 tahun aja punya anak-anak jalanan, anak-anak jalanan tuh sampai berapa puluh orang gitu. Sampai sekarang bahkan ada yang saya kaget juga, mereka tuh masih ingat sama saya, bahkan mencari saya. Ada yang sudah berhasil juga, ada yang sudah bisa mempunyai rumah. Kalau doa tentunya kita pasti selalu berdoa ya di setiap, kebetulan saya muslim, mungkin di setiap sholat, di setiap saya mau tidur, setiap mau bangun tidur saya selalu berdoa dan berterima kasih sudah diberikan nafas oleh Allah gitu. Setiap mau tidur, terima kasih hari ini saya sudah diberikan kebahagiaan, nafas, baik itu suka atau duka, itu kan tergantung mindset kita lah, suka duka itu. Tentunya selain doa,
kita juga harus melakukan itu sama perbuatan. Nggak bisa dong cuma doa-doa doang terus Allah langsung ngabulin tanpa kita juga berusaha, tanpa kita juga bekerja keras atau kita memberikan kepada sesama makhluk gitu. Kalau kita tuh selalu bilang ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak gitu. Tapi kalau kitanya males, kitanya nggak ada usaha, kitanya nggak pernah berpikir positif, kan susah juga. Terus bagaimana Allah memberikan rezeki sama kita, sementara kita juga pelit mungkin. Ketika Allah memberikan rezeki sama kita, kita tuh pelit untuk berbagi. Ya kadang-kadang ya kita disuruh 2,5% aja susah gitu untuk membagi gitu. Jadi prinsip itu yang saya tanamkan kepada diri saya sendiri, bagaimana kita tuh bisa berbagi. Kita berbagi kepada makhluk Allah, tentunya Allah pasti akan mengembalikan itu berkali-kali lipat buat diri kita. Harapan saya juga banyak orang-orang seperti Pak Fadel, Bu Haina, Pak Taufik atau sahabat-sahabat yang lain, atau dermawan-dermawan yang lain untuk ayo kita saling berkumpul, ayo kita saling menjabat erat untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan.